Baiklah, selamat pagi untuk Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai investasi dalam sekuritas utang dan sekuritas ekuitas. Adapun anggota dari kelompok 7 sendiri yaitu saya sendiri Elnika, Laura, dan Dina. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Eunike. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian investasi dan tujuan dari investasi. Yang pertama ada pengertian investasi. Menurut Mulyadi 2006, investasi adalah suatu keputusan melepaskan dana saat ini dengan harapan menghasilkan arus dana masa datang dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang dikeluarkan pada saat investasi awal. Dan secara umum, investasi ini adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan modal penanaman ini biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva tetap atau pembelian saham-saham dari surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan investasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa investasi ini adalah salah satu strategi perusahaan atau individu dalam bentuk penanaman modal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, sekarang tujuan investasi. Tujuan investasi itu sendiri yang pertama untuk memperoleh pendapatan bunga dari investasi obligasi atau dividen dari investasi saham. Lalu yang kedua itu pengembangan usaha. Lalu tujuan yang ketiga sebagai jaminan untuk usaha. Yang keempat, untuk melindungi uang dari inflasi. Dan yang terakhir, untuk mengendalikan aktiva operasi, investasi, dan pendanaan dari perusahaan lain. Next. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dan tujuan investasi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi sekuritas investasi. Yang pertama ada sekuritas utang, yaitu sekuritas yang jenis kepemilikan utang itu berbentuk surat berharga, di mana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa investor berhak mendapatkan ketidakseimbangan atau pengembalian dari hasil kekayaan perusahaan penerbitan sekuritas. Dan jenis sekuritas utang ini antara lain adalah obligasi pemerintah, obligasi, surat deposit, dan sekuritas yang dijamin. Selain itu, karakteristik dari sekuritas utang ini, yang pertama itu nilai nominal merupakan nilai jatuh tempo yang menggambarkan jumlah yang akan dibayarkan kembali oleh debitur. Yang kedua itu bunga dibayarkan secara berkala. Dan yang terakhir, tanggal jatuh tempo menunjukkan kapan pinjaman akan dilunasi. Lalu klasifikasi sekuritas utang ini diklasifikasikan juga dalam akuntansi. Yang pertama itu ada sekuritas yang diperdagangkan atau trading securities. Lalu yang kedua ada sekuritas yang tersedia untuk dijual atau available for sale securities. Dan yang terakhir ada sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity securities. Next. Selanjutnya ada sekuritas ekuitas. Sekuritas ekuitas ini menggambarkan kepemilikan pemegang saham atau investor dalam perusahaan investor. Dan pada umumnya setiap lembar saham akan memberikan hak kepada pemegang untuk memperoleh dividen dan memberikan suara terkait perusahaan. Sekuritas ekuitas ini berbeda halnya dengan sekuritas utang. Kenapa? Karena sekuritas ekuitas ini tidak memerlukan pembayaran bunga dan juga tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Dan investasi dalam sekuritas ekuitas atau saham ini dianggap cukup menarik mengingat adanya potensi kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan dari peningkatan harga sekuritas. Dan untuk tujuan akuntansi, sekuritas ekuitas ini dapat diklasifikasikan menjadi sekuritas yang diperdagangkan atau trading securities. Lalu ada sekuritas yang tersedia untuk dijual atau available for sale securities, dan yang terakhir sekuritas metode ekuitas atau equity method securities. Next. Nah, di sini kita bisa melihat klasifikasi sekuritas utang dan ekuitas dalam akuntansi. Yang pertama itu ada held to maturity securities atau sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo.
Held to maturity securities ini adalah sekuritas utang yang dibeli oleh perusahaan atau kreditor dengan maksud dan kemampuan untuk memiliki sekuritas tersebut sampai dengan jatuh tempo. Lalu yang kedua itu ada available for sale securities atau sekuritas yang tersedia untuk dijual. Sekuritas ini adalah sekuritas utang yang tidak dimiliki sampai dengan jatuh tempo dan tidak diklasifikasikan sebagai trading sekuritas. Dan sekuritas ini dianggap akan tersedia untuk dijual pada saat dibutuhkan. Sekuritas ini juga dapat dikategorikan sebagai sekuritas ekuitas dan sekuritas utang. Lalu yang ketiga ada trading securities, yaitu sekuritas yang dapat dikategorikan sebagai sekuritas utang dan juga sekuritas ekuitas. Karena sekuritas ini dibeli oleh perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam jangka waktu dekat. Dan investasi dalam sekuritas ini meliputi aktivitas pembelian dan penjualan. Lalu yang terakhir ada equity method securities. Sekuritas ini adalah sekuritas ekuitas yang dibeli oleh perusahaan atau investor dengan maksud untuk dapat mempengaruhi secara signifikan atau bahkan mengendalikan kegiatan operasional investor. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada materi di poin 3 yaitu perlakuan akuntansi atas sekuritas investasi. Nah, banyak perusahaan yang memanfaatkan uang kasnya untuk tidak terpakai dengan cara membeli saham, atau yang bisa disebut dengan sekuritas ekuitas atau obligasi dari perusahaan lain. Jika saham atau obligasi tersebut dibeli dengan maksud bukan untuk secara aktif diperjualbelikan, namun tersedia untuk dijual ketika kebutuhan kas perusahaan sewaktu-waktu meningkat, maka sekuritas investasi ini akan diklasifikasikan sebagai ekuitas yang tersedia untuk dijual, atau bisa disebut dengan available for sale securities. Lalu, sekuritas investasi tertentu yang dinamakan sebagai sekuritas yang diperdagangkan atau bisa disebut dengan trading securities dibeli oleh perusahaan dengan maksud untuk diperjualbelikan secara aktif dalam rangka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Investasi sekuritas ini juga akan dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar wajarnya. Sama seperti halnya dengan sekuritas yang tersedia untuk dijual, meskipun tidak terdapat transaksi penjualan atas trading securities. Untuk sekuritas yang diperdagangkan, kenaikan atau penurunan nilai yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar akan dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam laporan laba rugi atau yang bisa disebut dengan sebagai bagian dari laba operasi berlanjut. Untuk keuntungan yang belum direalisasi, tepatnya akan dilaporkan pada bagian pendapatan dan keuntungan lain-lain, atau bisa disebut dengan other revenue and gains dalam laporan laba rugi. Sedangkan untuk kerugian yang belum direalisasi akan dilaporkan pada bagian beban dan kerugian lain-lain. Perlakuan yang berbeda pada antara pelaporan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas trading security dan available for sale security dan available for sale security. Nah, di sini kita dapat lihat pada trading security kenaikan atau penurunan nilai yang diakibatkan oleh perusahaan harga pasar akan masuk dalam perhitungan laba bersih, yaitu sebagai pendapatan dan keuntungan lain-lain atau beban dan kerugian lain-lain. Nah, pada trading securities ini bersifat lancar, lalu trading security dibeli oleh perusahaan dengan maksud untuk diperjualbelikan secara efektif dalam rangka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Lalu, trading security diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Nah, di sini pada available for sale security-nya, pada kenaikan atau penurunan nilai yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar akan dilaporkan secara terpisah dari laba bersih, tetapi merupakan dari laba komprehensif. Kedua, bersifat
bersifat lancar dan juga tidak lancar. Nah, ini tergantung pada kebutuhan dana perusahaan. Lalu, dibeli dengan maksud bukan untuk secara aktif diperjualbelikan, namun tersedia untuk dijual ketika kebutuhan kas perusahaan sewaktu-waktu meningkat. Lalu di sini available for sale security ini dapat kita klasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sekuritas ekuitas dapat diklasifikasikan sebagai trading security, lalu available for sale security, dan equity method security. Dari sudut pembukuan investor, pencatatan akuntansi atas investasi dalam sekuritas ekuitas akan sangat tergantung pada besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi. Jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi adalah kurang dari 20%, maka pembelian sekuritas ekuitas akan dicatat menggunakan akun investasi sekuritas yang diperdagangkan, atau investasi dalam sekuritas yang untuk dijual. Lalu di sini ada poin 4, pembelian sekuritas. Pembelian sekuritas utang dan ekuitas dicatat sebagai harga perolehan, sama seperti pembelian aktiva lainnya. Tetapi karena sekuritas utang dapat dibeli dan dijual di antara tanggal bunga, akuntansi untuk mencatat besarnya bunga berjalan menambah sedikit kompleksitas. Di sini ada sekuritas utang. Pembelian sekuritas utang dicatat sebesar harga perolehan, meliputi seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh investasi tersebut. Selain harga beli, pajak dan komisi broker juga turut diperhitungkan sebagai bagian dari harga perolehan investasi. Ketika sekuritas utang diperoleh di antara tanggal bunga, jumlah uang kas yang dibayarkan untuk membeli sekuritas akan menjadi bertambah dengan adanya bunga berjalan yang terhitung sejak tanggal penerbitan sampai dengan tanggal pembelian dilakukan. Nah, di sini dalam akuntansi itu ada dua pendekatan yang dapat dipakai untuk mencatat besarnya bunga berjalan. Yang pertama, pendekatan pendapatan. Dan yang kedua, pendekatan aktiva. Di sini kita dapat jelaskan pendekatan pendapatan, bunga berjalan seolah-olah dianggap sebagai pengurangan besar pendapatan bunga. Pada saat bunga untuk interval periode pertama diterima, maka sebagian dari pendapatan bunga atau jumlah uang kas yang diterima dengan sendirinya akan menghapus atau mengimbangi besarnya bunga berjalan yang telah seolah-olah dianggap sebagai pengurang besarnya pendapatan bunga di awal. Sedangkan untuk pendekatan aktiva, besarnya bunga berjalan akan dicatat dengan cara mendebet akun piutang bunga. Begitu bunga untuk interval periode pertama diterima, saldo akun piutang bunga tadi akan ditutup atau dihapus dalam jurnal di sebelah kredit, dan pendapatan bunga akan diakui sebesar jumlah bunga yang telah terjadi sejak tanggal pembelian. Lalu di sini ada sekuritas ekuitas. Pencatatan akuntansi atas investasi dalam sekuritas ekuitas akan sangat tergantung pada besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi. Jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi adalah kurang dari 20%, maka pembelian sekuritas ekuitas akan dicatat dengan menggunakan investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan atau investasi dalam sekuritas yang tersedia untuk dijual. Dalam hal ini, metode akuntansi yang dipakai dalam pembukaan investor adalah metode harga perolehan atau bisa disebut dengan cost method. Namun jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi adalah sama dengan lebih dari 20%, maka saham yang dibeli akan dicatat sebagai sekuritas metode ekuitas dengan menggunakan akun investasi dalam saham. Nah, di sini ada ilustrasi tentang sekuritas ekuitas yang dimana PT Gilang membeli 1.200 lembar saham PT Kencana dengan harga 1.000 per lembar ditambah komisi broker 250.000 dan 2.500 lembar saham.
PT Ungu dengan harga 400 per lembar ditambah komisi broker 100.000 bila mengklasifikasikan saham kencana sebagai sekuritas yang diperdagangkan. Karena manajemen tidak bermaksud untuk memiliki sekuritas tersebut dalam jangka waktu lama dan akan segera menjualnya begitu secara ekonomi menguntungkan bagi perusahaan. Nah, di sini kita dapat lihat jurnal yang diperlukan untuk mencetak pembelian sekuritas. Di sini dapat dilihat investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan pada PT Kencana di debit sebesar Rp1.450.000. Investasi dalam sekuritas yang terjadi untuk dijual pada PT Ungu PT Ungu di debit sebesar Rp1.100.000 dan di kredit pendapatan bunga sebesar Rp2.550.000. Jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi adalah sama dengan atau lebih dari 20%, maka saham yang dibeli akan dicatat sebagai sekuritas metode ekuitas dengan menggunakan akun investasi dalam saham. Dan di sini kita dapat ilustrasikan akun atas pembelian sekuritas ekuitas dengan besar kepemilikan sama dengan lebih dari 20%. Asumsi PT Gilang membeli 50 lembar saham PT Dian dengan harga 1.500 per lembar. Maka di sini kita dapat lihat jurnal pada pembelian sekuritas tersebut, yaitu investasi dalam saham PT Dian di debit sebesar 75 juta, kas di kredit sebesar 75 juta. Baik, topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Eniko. Baiklah, selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Nah, alasan utama perusahaan melakukan investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas dari perusahaan lain adalah untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk bunga atau dividen. Untuk sekuritas ekuitas, pengakuan pendapatan atau dividen tergantung pada besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investasi. Yang pertama langsung saja sekuritas utang. Nah, sekuritas utang memiliki tingkat bunga kupon atau kontrak yang ketika dikalikan dengan nilai nominal sekuritas menunjukkan jumlah kas yang akan diterima oleh pemegangnya dalam bentuk bunga untuk setiap tahun. Ketika bunga diterima, maka akun kas berada di debit dan pendapatan bunga berada di kredit. Akan tetapi, ketika sekuritas utang diperoleh dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai jatuh temponya dan sekuritas diklasifikasi sebagai held to maturity atau dimiliki hingga jatuh tempo, maka amortisasi atas premium atau diskonto akan menyesuaikan besarnya pendapatan bunga. Di sini langsung saja kita beri ilustrasi. Pada tanggal 1 Oktober 2010, PT Aruna membeli 1.000 lembar obligasi yang bernilai nominal Rp100.000 per lembar dan berjangka waktu 5 tahun sejak tanggal penerbitan. Bunga obligasi sebesar 10% per tahun akan diterimanya pada setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Seluruh obligasi yang dibelinya telah terbit sejak 6 bulan yang lalu. Pada saat pembelian dilakukan, tingkat suku bunga pasar mencerminkan 11% per tahun. Maka, di sini PT Aruna menggunakan metode bunga efektif dalam melakukan amortisasi atas diskonto atau premium dan dicatat bersamaan dengan tanggal bunga. Maka, di sini PT Aruna menghitung besarnya nilai pasar dari obligasi yang dibeli dengan rumus sebagai berikut ini, di mana PV obligasi sama dengan PV pokok ditambah PVA bunga, sama dengan 100 juta dikali PVF 5,5% dibagi 9, ditambah 5% dikali 100 juta dikali PVA F 5,5% dibagi 9, hasilnya 100 juta dikali 0,61763, ditambah 5 juta dikali 6,95220, hasilnya 61.763.000 ditambah dengan 34.761 juta, maka totalnya yang diperoleh sebesar Rp96.524.000. Maka di sini kita akan menggunakan dua contoh untuk mengilustrasikan akuntansi atas pendapatan bunga. Yang pertama, kita akan berasumsi bahwa PT Aruna bermaksud untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek. Dan yang kedua, kita akan berasumsi bahwa PT Aruna bermaksud dan mempunyai kemampuan untuk memiliki obligasi sampai dengan tanggal jatuh tempo. Yang pertama, di sini ada metode sekuritas utang yang diklasifikasi sebagai trading. Karena investasi dalam sekuritas utang yang diklasifikasi secara trading dan available for sale tidak diamortisasi, maka ketika pembayaran bunga diterima, ayat jurnal yang digunakan yaitu
di mana kas sebesar 5 juta di debit dan pendapatan bunga sebesar 5 juta di kredit. Nah, metode yang kedua yaitu sekuritas utang yang diklasifikasi sebagai held to maturity. Nah, di sini bahwa harga perolehan obligasi dicatat dalam akun tunggal investasi dan hanya satu-satunya jenis sekuritas utang yang diamortisasi, di mana jurnal yang dapat kita lihat, kas berada di debit sebesar 5 juta, investasi dalam sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar 308.820 di debit, dan pendapatan bunga sebesar 5.308.820 di kredit. Maka di sini kita lihat penerimaan bunga untuk interval periode berikutnya akan dicatat dengan ayat jurnal yang sama seperti di atas, namun dengan jumlah amortisasi yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu sekuritas ekuitas. Begitu sekuritas ekuitas dibeli, satu dari dua metode yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang terjadi atas investasi itu tergantung pada besarnya pengaruh atau pengendalian terhadap perusahaan investasi. Di sini dapat kita lihat di mana jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investasi adalah kurang dari 20%, di mana investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi, maka pembelian saham akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan atau investasi dalam sekuritas yang tersedia untuk dijual. Dalam hal ini, metode akuntansi yang dipakai dalam pembukuan investor adalah metode harga perolehan. Namun, jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investasi adalah 20% sampai dengan 50%, di mana investor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi, maka pembelian saham akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dalam saham. Dalam hal ini, metode akuntansi yang dipakai dalam pembukuan investor adalah metode ekuitas. Dan yang terakhir, jika besarnya bagian kepemilikan investor dalam perusahaan investasi adalah lebih dari 50%, di mana investor mengendalikan perusahaan investasi, maka perolehan saham juga akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dalam saham. Di sini dapat kita lihat yang untuk kepemilikan kurang dari 20% itu, di sini hanya menggunakan metode harga pokok, di mana dengan metode harga pokok ini, investasi dicatat sebagai harga perolehan dan pendapatan diakui hanya ketika dividen tunai yang diumumkan atau ketika dividen diterima dari investasi. Dalam investasi saham dengan kepemilikan kurang dari 20% ini, investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investasi, apalagi untuk mengendalikannya. Nah, di sini dapat kita melihat jurnal untuk pendapatan dividen yang akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan lain-lain, di mana di akun investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan itu berada di kolom debit, berada di kredit. Nah, piutang dividen tunai berada di debit, pendapatan dividen di kredit, kas di debit, piutang dividen tunai di kredit, kas di debit, dan pendapatan dividen jika mencatat pendapatan dividen tunai itu investor itu tidak mengetahui pengumuman dividennya oleh investor tersebut. Nah, di sini langsung saja kita lihat ilustrasinya, di mana pada asumsi pada tanggal 2 Januari, PT Pertama memberi 5.000 lembar saham biasa PT Sentika dengan harga 2.000 per lembar, termasuk di dalamnya komisi broker dan biaya-biaya lainnya. Di sini PT Pertama mengklasifikasi saham PT Sentika sebagai sekuritas yang diperdagangkan karena manajemen bermaksud akan segera menjualnya begitu secara ekonomi menguntungkan bagi perusahaan. Di sini, total lembar saham biasa PT Sentika yang beredar adalah sebesar 50.000 lembar. Dalam hal ini, 5 lembar dari saham biasa yang dibeli oleh PT Pertama mewakili 10% bagian kepemilikan atas PT Sentika. Dan selanjutnya pada tanggal 31 Oktober, PT Pertama menerima dividen tunai sebesar Rp80 per lembar saham dari PT Sentika. Pada tanggal 31 Desember, PT Sentika melaporkan laba bersih sebesar 60 juta. Maka jurnal untuk metode harga perolehan itu dapat kita lihat di mana pada tanggal 2 Januari, investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan PT Sentika sebesar 10 juta di debit, kas sebesar 10 juta di kredit, di mana perolehan dari 5.000 lembar dikali Rp2.000. Pada tanggal 31 Oktober, kas sebesar 400.000 di debit,
pendapatan dividen sebesar 400.000 di kredit. Hasil dari 5.000 lembar dikali dengan Rp80. Nah, dan pada tanggal 31 Desember itu tidak ada jurnal. Selanjutnya, untuk metode ekuitas, di sini maka kita asumsikan dari ilustrasi yang sebelumnya, namun perbedaannya besarnya total lembar saham dari PT Santika yang beredar adalah 25.000 lembar. Maka dalam hal ini, 5.000 lembar mewakili 20% bagian kepemilikan, maka dapat kita peroleh ayat jurnalnya seperti berikut ini, di mana pada tanggal 2 Januari, investasi dalam saham PT Santika sebesar 10 juta di debit, kas sebesar 10 juta di kredit, dan pada tanggal 31 Oktober, kas sebesar 400.000 di debit, investasi dalam saham PT Santika sebesar 400.000 di kredit, dan pada tanggal 31 Desember, investasi dalam saham PT Santika sebesar 12 juta di debit, dan pendapatan dari investasi dalam saham PT Santika sebesar 12 juta di kredit. Itu diperoleh dari 20% dikali dengan 60 juta rupiah. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada penyampaian materi yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.